Mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Desa Made Darmawati merupakan cerminan dari kurangnya pemahaman Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, kami sebagai generasi milenial, khususnya mahasiswa, diharapkan mampu untuk menerapkan toleransi beragama dengan cara memfollow up paradigma serta gagasan baru guna menciptakan kerukunan serta perdamaian antar umat beragama. Maka dari itu, bukan saja dari mahasiswa, namun marilah seluruh masyarakat Indonesia serta instansi pemerintah guna menghentikan kejadian seperti ini agar kedepannya tidak terulang lagi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin bangsa kita. Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama. Terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, Protestan, dan Hindu. Kerukunan hidup antar umat beragama merupakan perwujudan Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Karena pada dasarnya jiwa dan kepribadian bangsa yaitu kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara menjadi acuan nilai bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Adapun munculnya aksi teror dan radikalisme agama adalah karena mulai pudar dan rapuhnya ideologi Pancasila. Untuk itu kita harus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, yakni berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi, dan berkeadilan. Melalui nilai-nilai tersebut dengan mudah akan terjalin kehidupan harmoni antar agama, politik, sosial, budaya. Pancasila dasar saling mengasihi sesama. Contoh dari kitab Amos pasal 1 dan 2 menunjukkan bagaimana Tuhan menghukum 6 bangsa di tanah Palestina yang tidak menyembah Tuhan, tetapi juga menghukum 2 bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan Israel yang menyembah Tuhan. Dengan demikian Tuhan menunjukkan bahwa hukum manusia untuk mengasihi sesama haruslah tetap diterapkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Inilah para Pancasila yang merupakan pijakan perilaku yang sejak dengan nafas hukum Tuhan untuk mengasihi sesama. Dalam rangka ini, implementasi Pancasila ini, orang Kristen dituntut untuk mengembangkan teologis damai yang diajarkan ke umat sehingga umat Kristen menjadi lebih siap untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Halo, di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu Pancasila dasar saling mengasihi sesama. Nah, sebelum itu, apa yang dimaksud dengan mengasihi sama manusia? Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukannya. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandangnya. Kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Dapat disimpulkan sikap saling mencintai sama manusia berhubungan dengan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Rantainya berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus, kini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Sekian video dari saya. Terima kasih. Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia adalah hal yang utama dan mutlak dikedepankan secara nyata. Tapi yang kita tahu pada dasarnya sering terjadinya kekerasan antar etnis, suku, dan beragama, dan penolakan pembangunan rumah ibadah yang sering terjadi. Dan hal ini tidak sesuai dengan harapan para pemimpin terdahulu. Terima kasih. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling mengerti dan saling menghormati satu sama lain. Pancasila sebagai perekat kerukunan hidup antar beragama karena terdapat di sila yang ke-1 dan juga yang ketiga, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia, yang mana pengamalannya rakyat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Pancasila dan agama mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Fungsi Pancasila, menurut saya, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Terima kasih.
saya ingin menjelaskan Pancasila dan kesenjangan sosial. Pancasila merupakan unsur terpenting dalam tubuh negara Republik Indonesia. Dalam sila kelima yang berpedoman keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi yang kini belum berjalan dengan sepenuhnya. Yang ingin saya jelaskan juga, jika berhubungan dalam perekonomian, sudah jelas adanya perbedaan dalam distribusi pendapatan macam di daerah-daerah di Indonesia. Itu saja pendapat saya tentang Pancasila dan solusi kesenjangan sosial. Terima kasih dari saya. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai perekat kerukunan hidup antara umat beragama. Ada beberapa konflik yang terjadi antara umat beragama. Satu, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan ajaran agamanya. Dua, mereka masih berpikir bahwa agama yang mereka anut lebih benar daripada agama lainnya. Solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut, satu, kita harus saling menghargai dan toleransi antar umat beragama, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nilai yang terkandung adalah nilai Pancasila terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama. Pancasila dasar saling mengasihi dalam sesama manusia. Bisa kita lihat bahwa kita hidup di negara Indonesia ini dengan falsafah Pancasila. Ada beberapa juga saling mengasihi yang saya temui dalam hal toleransi, yaitu mengucapkan selamat hari raya kepada orang lain yang berbeda agama, memaafkan sesama manusia, dan memberi pertolongan kepada sesama. Terima kasih. Di Indonesia terdapat berbagai macam keanekaragaman agama. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan pandangan. Nah, Pancasila dapat dijadikan pedoman sebagai perilaku untuk bisa menghargai dan saling menghormati antar sesama beragama lain. Sekian dan terima kasih. Tradisi musyawarah mufakat merupakan sistem dalam budaya Pancasila yang diterapkan pada pengambilan keputusan dalam berbangsa dan bernegara di lingkungan kehidupan masyarakat. Sebagaimana hal ini terdapat pada sila keempat Pancasila. Ini menyadarkan kita bahwa dalam bermasyarakat tidak terlepas dari musyawarah mufakat untuk mencapai suatu keputusan bersama sehingga dapat menghargai rasa kebersamaan, menghargai pendapat orang lain, dan mengemukakan pendapat hingga dapat menyimpulkan suatu kebenaran. Persatuan dan kesatuan adalah tombak untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan yaitu mengabaikan segala bentuk perbedaan. Artinya, di negara yang beragam, baik sosial, ekonomi, dan budaya, persatuan menjadi modal utama dalam membangun kekuatan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan memiliki beraneka ragam kepercayaan dan agama, di antaranya agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun dengan keberagaman yang ada, banyak konflik yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya larangan pembangunan gereja di kota Cilegon. Larangan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, karena tidak adanya toleransi antar umat beragama sehingga menimbulkan perpecahan. Dan dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus lebih mengutamakan kehidupan bertoleransi agar tidak terjadi perpecahan, sehingga kita bisa lebih saling menghormati, menghargai, dan mengasihi sesama. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam sila kelima yang berpedoman kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum berjalan dengan sepenuhnya lantaran adanya sikap atau kebijakan pemerintah yang tidak seimbang atau merata. Untuk mengatasi kesenjangan sosial, pemerintah harus memperluas sarana dan prasarana pendidikan agar terjangkau hingga ke pedesaan, memberikan akses kepada setiap anggota masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas sosial. Om Swastiastu. Pancasila sebagai pandangan hidup beragama seluruh warga negara Indonesia. Agama seringkali menjadi alasan di mana pertikaian itu terjadi. Dengan diciptakannya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa telah menjiwai pasal 28 ayat 1,
dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di negeri tercinta kita ini, negeri Indonesia. Sekian dari saya, Jaya Warmadewa, Merdeka Indonesia. Mufakat pada dasarnya telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Hal yang akan terjadi jika musyawarah untuk mufakat tidak diberlakukan lagi dalam menyelesaikan masalah adalah memudarnya ciri khas bangsa Indonesia dan sila keempat Pancasila. Masalah terkini yang sering terjadi dalam musyawarah adalah pengambilan keputusan yang semena-mena dan tidak mendengarkan pendapat orang lain sehingga merasa paling benar sendiri. Solusi yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, seperti menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berpendapat atau memberikan saran. Perpecahan akan sangat bisa terjadi apalagi mendekati tahun-tahun politik seperti saat ini. Ya, dari keluarga, pertemanan, bahkan apapun bisa saja bermusuhan karena berbedanya pandangan politik. Oleh sebab itu kita harus mengesampingkan ego kita masing-masing. Karena setelah beres tahun politik ini pasti kita akan saling membutuhkan satu sama lain dan kita harus bersatu. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Erlinda Arista Maharani. Salam satu nusa, satu bangsa. Sesungguhnya Pancasila itu ditanam dalam diri masing-masing, bukan hanya sekedar mengungkapkan, melainkan mengamalkan. Seperti halnya membangun toleransi antar umat beragama. Maka jelas Pancasila sangat dibutuhkan sebagai landasan teologis umat beragama. Melihat dari adanya dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, terutama pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat disimpulkan bahwa negara ini menganut proses musyawarah mufakat dalam mencapai suatu keputusan yang bulat. Musyawarah mufakat bukan hanya diskusi biasa, namun memiliki arti yang lebih dalam pada bangsa Indonesia. Kunci terciptanya musyawarah mufakat adalah sikap saling menghargai satu dengan yang lain dan keinginan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kunci utama upaya mengatasi kesenjangan sosial dalam ekonomi adalah memberi akses kepada tiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Baik, sekian, terima kasih. Pancasila dan tradisi musyawarah mufakat. Musyawarah sendiri diambil dari bahasa Arab, yakni syura, yang kemudian diresep dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti yang berarti berunding dan berembuk. Sementara itu terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat berbeda mengenai makna syura. Menurut Muhammad Al-Khaldi, kata syura memiliki makna berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan hal yang besar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan. Sedangkan menurut Supriyanto, kata syura menurut istilah berarti mendapatkan pendapat yang berbeda berkenaan dengan masalah tertentu dengan cara menguji. Sekian dan terima kasih. Pancasila sebagai dasar negara yang mampu merekatkan dan menyatukan seluruh perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pemersatuan dan praktek persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di dalamnya ada 5 dasar yang harus kita jaga dan kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menghargai perbedaan agama, menghormati martabat manusia, cinta akan tanah air, mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai landasan pedoman hidup kita dalam berbangsa dan bernegara.